Pemirsa, PPKM level 3 dan 4 untuk sejumlah wilayah di Indonesia diperpanjang hingga 20 September 2021. Sejumlah sektor masih terkena dampak oleh kebijakan untuk menghentikan pandemi COVID-19 di Indonesia. Tidak ada pilihan lain selain berusaha menghadapi kebijakan pemerintah dan berupaya untuk bertahan. Pandemi COVID-19 mempengaruhi kelangsungan bisnis dan dinilai akan membawa perubahan dalam bisnis ke depan, terutama dalam perilaku konsumen dan konsumsi. Walaupun demikian, bekerja dan berbisnis dari rumah atau work from home bukannya berarti bisa santai-santai. Bagi pebisnis pemula atau profesional, bisnis tentunya tetap harus berjalan dengan efektif agar bisa bertahan. Apalagi masa social distancing bisa menjadi kesempatan untuk mengoptimalkan strategi bisnis. Hal ini mendorong pentingnya identifikasi perilaku konsumsi dan konsumen dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu juga sekaligus menjadi momentum berkembangnya ekonomi digital dan kreatif. Sementara itu, kondisi ketahanan perusahaan dalam menghadapi pandemi COVID-19, terutama saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, terjadi sangat rentan. Alasannya, selama masa PPKM darurat, aktivitas perusahaan terhenti selama perpanjangan penerapan PPKM. Kondisi tersebut membuat sejumlah perusahaan tidak mempunyai pemasukan, namun di sisi lain harus menanggung beban biaya listrik, gaji karyawan, bahkan bunga bank pun tetap berjalan. Selagi pandemi COVID-19 belum usai, para pengusaha akan terus kena imbasnya karena pengeluaran harus tetap ada. Pemirsa, lantas bagaimana perusahaan menghadapi pandemi, terutama pada masa penerapan PPKM? Lalu apa prospek bisnis yang dapat bertahan selama pandemi belum berakhir? Selengkapnya kita akan bahas dalam dialog Nusantara Petang. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan pimpinan Yayasan Tarumanegara dan Grup Usaha Tarumanegara, Profesor Dr. Aryawan Gunadi, SHMH. Selamat sore, Pak Aryawan. Selamat sore, Bu Tasya. Iya, Pak Aryawan, ini sebagai pimpinan dari sejumlah perusahaan begitu ya, dan juga pimpinan yayasan. Ini bagaimana Anda menanggapi kebijakan pemerintah selama ini? Iya, terima kasih Bu Tasya. Jadi memang kalau dilihat polisi pemerintah kan banyak ya, dari sejak sebetulnya saya balik dari Jerman sekitar 2019-2020. Lalu saya lihat banyak polisi dari pemerintah, baik mengeluarkan Perpu, lalu banyaknya aturan-aturan yang berkaitan dengan PPKM, pertama PSBB transisi, lalu PPKM, dan sampai dengan PPKM Mikro saat ini. Kebijakan pemerintah kalau saya lihat dengan apa yang dikomandoi oleh Pak Luhut sudah lebih efektif. Kita bisa melihat dari tingkatnya virus Delta ya, yang sekarang sedang menurun. Nah, kebijakan pemerintah itu memang perlu diimbangi dengan culture daripada masyarakat untuk bisa adapt terhadap kebijakan yang ada. Baik, nanti kita akan bahas mengenai bagaimana adaptasinya begitu ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Aryawan tadi. Setelah kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib berikut ini.
Ya, pemirsa, ini seperti yang dikatakan oleh Prof. Aryawan tadi ya, bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menanggulangi Betul. COVID-19. Sudah mau berjalan hampir 2 tahun ini ya. Nah, Hampir ini 2 tahun. ya, apa saja adaptasi yang harus diadaptasi oleh perusahaan sampai saat ini? Apa Iya. saja upaya-upaya yang dilakukan? Ya, kalau dilihat memang ada beberapa perusahaan, baik itu yayasan, firma, atau PT, yang memang di pandemi COVID-19 ini ada yang slowing down, ada yang memang growth. Nah, itu memang bergantung siapa yang bisa melakukan innovation, ya dia adalah menjadi pemenang. Dia yang cepat beradaptasi, dia adalah pemenang. Nah, perusahaan ini kan memang kan bergantung juga kepada kebijakan aturan yang ada di pemerintah. Makanya pemerintah kan menerapkan vaksinasi, tracing, dan sebagainya. Yeah. Nah, sekarang ini perusahaan kan memang tidak semuanya memang menerapkan misalnya WFO. Sekarang semua dilakukan dengan WFH. Lalu misalnya pembelanjaan yang berkaitan dengan CAPEX, biasanya dilakukan belanja modal ya untuk aset, capital expenditure, itu semua memang mereka tidak sepenuhnya dilakukan untuk budget di tahun ini. Jadi mereka alokasi lah, karena kan kita nggak tahu dampak yang untuk PPKM di next level kan. Nah, ini yang menjadi di company kita, baik di yayasan, di PT, kita sangat hati-hati sekali menggunakan budget dan sebagainya. Jadi itu langkah-langkah yang diterapkan Betul. begitu ya untuk menekan resiko dari dampak Betul. PPKM yang terjadi ini. Betul. Nah, itu kemudian apa saja strategi-strategi yang biasanya dilakukan untuk bertahan bagi perusahaan-perusahaan, terutama mungkin sektor-sektor yang paling terdampak ya? Betul. Memang sektor yang paling berdampak ini luar biasa lah, artinya dengan adanya COVID-19 ini. Nah, yang tadi saya bilang, siapa yang menjadi yang cepat, dia adaptasi, misalnya sekarang banyak bisnis yang dikaitkan dengan digital misalnya, bisnis digital. Ada yang potential loser, ada potential winner kan. Nah, perusahaan-perusahaan yang bisa mengembangkan, yang bisa out of the box, nah dialah memang menjadi pemenangnya. Artinya dia yang bisa menjadi winner di dalam kompetisi ini. Nah, kalau menurut saya memang dampak ini harus segera diatasi, karena perusahaan harus cepat keluar daripada keadaan ini, makanya stimulus harus dilakukan oleh pemerintah. Stimulus baik perpajakan, pemerintah juga mendorong dengan UMKM. Makanya kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja, perusahaan sebenarnya pemerintah mendukung perusahaan perorangan misalnya didirikan dalam masa pandemi COVID-19. Kan Menhumkam Yasona kan menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan ini bisa didirikan dengan 1 orang. Nah, itu salah satu bentuk dukungan pemerintah sebenarnya untuk mendukung pandemi COVID-19 yang sedang merajalela ini. Nah, selain itu protokol kesehatan, tracing, vaksinasi itu memang harus dijalankan gitu. Sampai saat ini sebenarnya menurut Anda seberapa besar stimulus yang diberikan oleh pemerintah itu mendukung jalannya usaha dari para pengusaha ini? Iya. Yang menjadi problem adalah stimulus ini kan pemerintah di tahun 2020 ada yang sekian miliar sampai dengan 2021. Kalau dilihat memang stimulusnya pemerintah menyasar baik BLT, bantuan langsung kepada masyarakat kan, kalau kita lihat melalui Kementerian Sosial, lalu melalui Sri Mulyani, insentif perpajakan. Poinnya adalah sebetulnya bukan hanya memberikan stimulusnya, tetapi delivery sampai kepada sasarannya. Misalnya kepada perusahaan yang UMKM dan sebagainya. Saya ambil contoh, kalau di Amerika itu kan banyak vaksinasi yang dilakukan di Walmart misalnya. Di Walmart. Jadi vaksinasi mereka harus jalankan dengan segera dan secepat mungkin supaya industrial atau dunia industri itu growing gitu. Nah, itu mau nggak mau harus dilakukan. Nah, ini yang memang harus dilakukan oleh pemerintah supaya memang menghidupkan sektor swasta. Nah, pemerintah harus memberikan memang insentif-insentif yang memang seterusnya memang bisa berjalan. Baik mulai perpajakan, lalu di bidang keuangan, fiskal, dan sebagainya. Banyak sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi nggak bisa stop sampai di sini aja. Mereka harus terus-menerus memaintain, terutama adaptasi, karena ini kan dari pandemi akan bisa menjadi epidemi kan. Nah, ini yang budaya masyarakat kita harus siap menghadapi transisi dari pandemi menjadi epidemi itu. Iya, kalau tadi Anda mengatakan bahwa hal yang paling penting adalah sampai kepada target sasarannya, dan tadi sudah sempat diperbandingkan dengan yang ada di Amerika. Nah, seperti kalau di Indonesia ini seperti apa menurut Anda? Apakah sudah tepat sasaran? Kalau di Indonesia, kalau saya bilang dengan pemerintah kan melakukan upaya 2. Satu di healthcare sector, kedua adalah non-kesehatan. Kalau yang di kesehatan, saya lihat sudah ada upaya yang cukup luar biasa dari pemerintah. Jadi setiap minggu dievaluasi kan PPKM itu sampai akhirnya ke tingkat yang cukup rendah. Declining lah sekarang, udah oke lah. Nah, kalau yang untuk non-kesehatan ini menurut saya perlu disupport. Karena kita bisa lihat banyak jobless, PHK di mana-mana, itu kan tetap, in fact kan ada. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan ekonomi, sakit, dan sebagainya. Nah, pemerintah harus kerjasama dengan UMKM, asosiasi pengusaha,
kementerian, dan juga kepada masyarakat. Karena ini harus integrated persoalannya, nggak bisa dilakukan oleh sektor per sektor. Iya, kalau selama ini menurut Anda apa yang menjadi kendala? Karena sebenarnya kan seperti yang tadi Anda katakan bahwa kebijakannya sudah mendorong seseorang untuk bisa memulai bisnis sendiri begitu ya. Maksudnya tidak harus dengan beramai-ramai begitu. Tetapi dengan melihat banyak sekali orang yang gagal berbisnis, mungkin banyak juga orang yang akhirnya takut untuk memulai bisnis. Nah, menurut Anda prospek kedepannya untuk bisnis apa yang bisa dilakukan saat ini? Iya, pasti yang pertama kan yang saya bilang, kalau government atau pemerintahnya kuat, pasti rakyatnya kuat. Sektor industri pasti akan kuat. Nah, bisnis yang tadi saya coba melihat ada yang potensial losers, ya kan, seperti airline, tourism, itu kena dampak yang luar biasa. Potensial winner juga ada. Bisnis yang memang punya base digital, ya kan, bisnis digital. Kedua adalah bisnis yang memang related to healthcare system misalnya, dengan kesehatan, itu juga bisa dijalankan. Food and beverage itu juga termasuk bisnis yang sebetulnya ke depan bisa kita kembangkan selain sektor kesehatan dan sebagainya. Pendidikan, karena kita juga mimpin di institusi pendidikan, itu pun juga bergeser. Yang dulu yang namanya pendidikan harus offline, tatap muka, sekarang bisa dilakukan dengan online. You can get the degree, kita bisa ngambil courses dengan kuliah di Harvard, di Columbia, dan sebagainya dengan mudahnya gitu. Artinya semuanya sudah bergeser nih. Ya kan gitu. Jadi menurut Anda ini seberapa penting digitalisasi pada saat ini? Digitalisasi menurut saya sih menjadi sektor yang sangat penting. Nah, kemampuan adaptasi kita masyarakat untuk mengetahui bahkan mendalami yang terkait dengan digital itu menjadi keywords yang paling penting lah. Jadi digital tuh udah sesuatu yang mutlak. Sistem tuh udah menjadi yang utama saat ini. Karena kan semua orang, kalau dulu kita ke kantor atau ke sekolah, kita tidak datang lah katakanlah, kita ditegur oleh guru atau atasan kita. Tapi sekarang, kalau kita datang malah kita disuruh pulang. Artinya apa? Ini ada culture yang memang bergeser gitu. Tetapi memang seperti yang Anda katakan tadi, bahwa tidak semua perusahaan juga mampu melakukan digitalisasi. Nah ini, apakah menurut Anda perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan digitalisasi ini bisa bertahan, atau mereka akhirnya memang harus melakukan digitalisasi? Iya, banyak yayasan atau company ya, karena kita bergerak di yayasan dan di company, ada yang polanya tetap masih konvensional, ada yang mau bergerak maju gitu kan. Nah, yang konvensional ini yang memang mau nggak mau harus adapt dengan situasi terkini. Karena perubahan zaman tuh sudah luar biasa. Nah, bagaimana mereka bertahan? Ya kuncinya adalah inovasi. Inovasi, creativity, membuat satu package yang baru, produk yang baru, membuat satu terobosan yang breakthrough yang luar biasa. Nah, itu kuncinya. Nah, sementara bagi perusahaan-perusahaan yang memang efisien, dia tidak harus gemuk. Dia malah mensimplifikasi tapi punya ekspansi itu cukup banyak gitu. Nah itu yang harus dikawinkan memang bisnis ini dengan digital udah mau nggak mau gitu. Oke, ini artinya seperti suatu buah skema halkama begitu ya, kita harus melakukan digitalisasi, artinya kita banyak bergantung pada teknologi, tetapi di saat yang bersamaan kita juga harus mengatasi pengangguran sementara. Dengan adanya teknologi, dengan adanya digitalisasi, artinya kan tidak banyak juga tenaga kerja yang terpakai begitu ya. Nah ini bagaimana mengatasi hal ini? Makanya tadi saya bilang 3 peran, yaitu pemerintah lewat aturan dan perundang-undangan tuh harus clear. Jadi memang sekarang sudah ada Perpu tahun 2020, nanti kebijakan-kebijakan dari kementerian sampai dengan ke bawah tuh harus inline. Ya kan tidak boleh satu persatu, dari mulai pejabat di pusat sampai di daerah. Kedua adalah institusi atau lembaga. Lembaga yang mendirecting aturan-aturan itu dalam masa pandemi COVID-19. Ya kan Kementerian Sosial melakukan fungsi tugasnya untuk, ya dia memang charity untuk membantu masyarakat bersifat sosial. Kementerian Keuangan mungkin banyak konsentrasi memberikan stimulus, institusi pajak memberikan insentif, memberikan dukungan kepada masyarakat. Nah, yang ketiga adalah legal culture masyarakat, ya kan, kultur masyarakat. Kita lihat Brunei kemarin 0% kan, 0% untuk COVID-19. Kenapa? Karena rakyatnya tegas, pemerintahnya tegas, rakyatnya kuat. Nah, kuncinya adalah memang mau nggak mau ketegasan itu. Vietnam di Ho Chi Minh ingin menjadi model juga, prototype, lagi bersaing dengan Brunei untuk zero COVID. Otomatis UMKM lama-lama growth, ya kan? Karena UMKM itu memang menjadi motornya lah daripada rakyat yang ada di sana. Begitu, nah, kalau kita bandingkan dengan banyak negara-negara tadi, sebenarnya negara kita juga walaupun sudah memiliki suatu pertumbuhan yang baik atau peningkatan dalam hal penanganan COVID-19 ini, tetapi memang agak lama begitu ya. Kita harus akui bahwa memang agak sulit begitu untuk mengatasi ini. Nah, ini kendalanya menurut Anda di mana? Ya memang negara kita adalah memang cukup banyak populasinya. Beda sama Singapura, mungkin beberapa negara yang mungkin rakyatnya itu memang tidak sebanyak Indonesia.
Kedua adalah di kita kan memang makanya sekarang mulai ada pembatasan lah. Dari mulai kita yang dulu bisa berwisata dengan mudah, ya kan, sekarang walaupun sudah dibuka untuk makan dan sebagainya, ada pembatasan-pembatasan, ada prokes kesehatan gitu kan, yang dilakukan oleh pemerintah. Itu memang mau nggak mau memang harus ketat. Tapi balik lagi, kalaupun pemerintah ketat, rakyatnya pun juga harus memang juga influence kan, artinya juga terlibat, juga harus involve dalam kegiatan-kegiatan yang dikomandoi oleh pemerintah. Nah, kedua adalah memang vaksinasi udah menjadi kunci. Itu udah barang yang memang udah harus wajib lah. Nah, yang ketiga ada tracing. Tracing itu menjadi pintu. Di satu negara, di Amerika misalnya, satu kita di tracing, ada kena COVID ya di tracing semua gitu. Di kita mungkin ada beberapa yang sudah ditangani, ada yang memang belum tercover. Ketiga adalah bed occupancy ratio. Bagaimana kalau rumah sakit bisa menangani pandemi COVID-19. Untungnya sekarang kayak di rumah sakit kita di Royal Taruma. Itu waktu COVID 90-100%, 110% untuk bornya, bed occupancy ratio-nya. Begitu luar biasa. Tapi begitu sekarang sudah menurun, ya under 50% sampai tadi pagi saya cek. Gitu. Baik. Artinya mulai ada kemajuan di situ, Bu Tasya. Baik, jadi menurut Anda yang paling penting adalah ketegasan dan konsistensi pemerintah untuk menerapkan peraturan, kemudian juga peran serta dari masyarakat, dan juga bagaimana masyarakat mau berkoordinasi dan juga mau bekerja sama dengan aturan-aturan yang diterapkan ini. Kemudian juga sistem dari 3T-nya ini harus berjalan dengan baik dan dengan konsisten. Dan ini kebetulan narasumber saya pada hari ini merupakan pimpinan dari yayasan yang menaungi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan juga dan juga kesehatan. Nanti kita akan bahas bagaimana penanganan COVID dan juga dampaknya, serta bagaimana strategi-strategi untuk bertahan di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Dialog Nusantara Petang. Kita masih bersama dengan Profesor Dr. Aryawan Gunadi, ini pimpinan Yayasan Tarumanegara dan sejumlah grup usaha dari Tarumanegara. Prof. Aryawan, tadi Anda mengatakan bahwa memang saat ini harus dikedepankan begitu ya aturan dan juga konsistensi dari pemerintah, peran serta dari masyarakat, dan juga 3T yang harus berjalan dengan konsisten dan juga continuous. Nah, ini tentunya di dunia pendidikan dan juga kesehatan, tidak hanya di dunia bisnis, pendidikan dan kesehatan juga terdampak. Kalau di dunia pendidikan saat ini memang Indonesia lagi struggling sekali begitu ya, dengan banyaknya masyarakat yang meminta untuk sekolah tatap muka begitu. Baik di semua level atau jenjang pendidikan ini terdampak. Mulai dari SD hingga perguruan tinggi ini juga terdampak. Kalau Anda melihatnya seperti apa dampak COVID-19 ini terhadap dunia pendidikan saat ini? Ini dunia pendidikan ini memang banyak kalau kita lihat yayasan yang menaungi sekolah-sekolah maupun university, ada yang terancam tutup, bahkan mungkin ditutup dengan masa pandemi COVID 2 tahun ini. Nah, memang saya melihat memang suffer lah sekolah. Artinya memang dia tidak bisa adapt, yang dulu pendidikan harus ketemu dan mereka ada terkendala dengan pendidikan jarak jauh atau base-nya online atau dengan dengan internet, itu kan banyak sekali kendala. Makanya Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, concern. Nah, memang beliau pas lah di saat ini menjabat dengan kemampuannya di bidang teknologi digital gitu. Nah, memang suffer sekali lah untuk pendidikan. Nah, seperti kita melakukan beberapa langkah sebetulnya. Artinya dengan adanya kondisi seperti ini, ya mau nggak mau bandwidth kita harus perkuat, infrastruktur harus diperkuat. Tapi itu adalah kalau yayasan atau company yang memang strong untuk nge-build itu. Karena itu kan butuh uang yang miliaran lah untuk itu. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah ya kan yang tidak mampu atau mungkin tidak university yang memang lagi suffer ya kan, murid-murid dan sebagainya. Nah, ini yang memang perlu adanya subsidi, dukungan daripada pemerintah berkaitan dengan pendidikan. Karena biar bagaimana kan pendidikan harus memang berjalan dengan jarak online dan sebagainya. Ini memang harus ada dukungan pemerintah yang luar biasa. Nah, saya bersyukur bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan ada care lah untuk menyalurkan bantuan, mendukung sekolah, ya kan, mengumpulkan para kepala sekolah, pimpinan universitas atau yayasan untuk dukungan kepada sekolah ini supaya growth dan maju gitu. Mana yang Anda paling setuju? Apakah saat ini sebaiknya langsung dilakukan pertemuan tatap muka, ataukah harusnya ditunda kemudian melaksanakan saja gitu secara full online? Ya, kalau menurut saya dengan kondisi sekarang ya kita harus consider dua lah, kesehatan sama memang quality daripada teman-teman mahasiswa ataupun student untuk bisa belajar. Mau nggak mau memang ke depan pasti akan kombinasi lah, hybrid lah. Ada yang tatap muka, ada yang memang dengan online, nanti dengan pendidikan jarak jauh atau
base-nya internet lah. Nah ini yang memang harus dikombinasi. Bagaimana menyiapkan satu kurikulum, pembelajaran, yang quality-nya juga sama. Walaupun misalnya dilakukan dengan on-site, the quality it's same with dengan online system gitu. Itu challenge-nya memang challenge-nya. Iya. Gitu. Artinya strategi pengembangan pendidikan di masa pandemi ini seharusnya seperti apa yang idealnya kalau menurut Anda? Kalau menurut saya strategi pengembangan yang untuk ideal yang pertama adalah memang dia harus melek teknologi. Itu number one. Kita harus akui ya kan ada dosen-dosen yang memang katakanlah adapt dengan teknologi. Mahasiswa bahkan student itu kadang-kadang memang lebih pinter gitu. Dia menggunakan internet, menggunakan laptop dan sebagainya. Mereka bisa search apa yang Anda ajar atau yang kita ajar. Sepersekian second mereka bisa search, ya kan? Apapun yang diajarkan. Banyak kawan-kawan saya yang dosen, guru, kaget sekali gitu. Karena begitu apa yang Anda ngomong langsung di search, ketemu semua, gitu kan? Jadi memang mahasiswa sekarang ini 1000 step lebih ke depan daripada kita. Nah, tantangan buat institusi pendidikan apa? Menyiapkan infrastruktur pertama. Kedua adalah menciptakan para dosen, guru yang memang punya capable. Bahasanya harus bagus, melek dengan teknologi. Ketiga adalah mahasiswanya memang harus juga mau tidak mau adapt dengan teknologi. Nah, yang keempat adalah merancang budget, anggaran, baik capex-nya, opex-nya, supaya pengeluaran ini tetap operasional terkendali, tetapi quality daripada mahasiswa bisa tinggi gitu. Baik, salah satu yang juga menderita juga begitu ya, atau terdampak dengan adanya COVID-19 ini atau pandemi ini adalah selain di pendidikan dan juga bisnis, juga kan tentunya kesehatan ya, di bidang kesehatan. Betul. Dan saat ini kan juga salah satu perusahaan itu yang Anda naungi adalah yang bergerak di bidang kesehatan. Nah ini seperti apa saat ini kondisinya? Ya, jadi kita sebagai pimpinan yayasan memang kita memiliki rumah sakit Royal Taruma. Ya kan, Royal Taruma established sejak 2007 pada waktu itu dan berdiri sampai hampir sekitar 14 tahun. Nah, kita bersyukur bahwa banyak strategi yang dilakukan. Ya kan, misalnya kamar-kamar kita perluas untuk waktu pandemi COVID ya. Kita perluas buka untuk kepentingan COVID-19. Kedua adalah pengadaan obat. Dari mulai obat yang biasa ya sampai obat yang memang dibutuhkan untuk pandemi COVID. Kelas itu dibuka. Memberikan edukasi kepada COVID. Membuat lab-lab PCR, ya kan? Membuat lab PCR untuk swab, antigen dan sebagainya. Nah, lalu memang membuat paket-paket yang bekerja sama dengan pemerintah, diakreditasi oleh pemerintah untuk bisa COVID ini bisa tertangani dengan luar biasa. Makanya bornya cukup tinggi pada waktu COVID-19. Saya pun juga beberapa kali koordinasi dengan pimpinan di rumah sakit. Ya memang Pak Hari betul ini memang luar biasa untuk bed occupancy rasionya. Nah, akan tetapi kita sampai dengan sekarang bisa memanage lah dari perspektif keuangan dan dari perspektif pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Gitu. Tetapi kalau kita dengar-dengar kan akhir-akhir ini begitu ya, tenaga kesehatan ini cukup concern juga dengan adanya insentif yang masih tidak berjalan mulus begitu ke mereka. Anda bagaimana tanggapannya? Kemarin kan ada kasus di mana ada satu pasien yang saya nggak usah sebut, ditagih mungkin hampir 400 atau 500 juta itu yang ada di media kan. Artinya ada rumah sakit lah katakanlah yang mungkin men-charge dan sebagainya. Nah ini memang menjadi satu tantangan. Kan ada hal-hal yang dijamin oleh Kementerian Kesehatan, ada yang memang harus ditanggung oleh pasien, gitu kan? Nah ini tantangan bagaimana rumah sakit bisa bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, dengan instansi pemerintah untuk bisa mendapat dukungan itu. Kedua adalah ya rumah sakit juga harus melakukan inovasi, perbanyak lab test, walaupun ada budget harga yang dipatok oleh pemerintah, buat program-program mengedukasi masyarakat. Kan itu bagian dari corporate social responsibility dari sebuah rumah sakit. Jadi bukan hanya komersial, tapi CSR-nya juga kita harus bantu masyarakat yang membutuhkan. Ya kan? Karena COVID ini luar biasa dan kemungkinan kan dampaknya akan panjang. Untuk masalah insentif terhadap tenaga kesehatan ini bagaimana menurut Anda? Ya, pemerintah sih menurut saya sih sudah ada concern lah terhadap dokter, terhadap tenaga kesehatan, perawat yang memang diberikan oleh insentif oleh pemerintah. Karena mereka adalah garda terdepan. Banyaklah dokter-dokter, perawat yang menderita bahkan meninggal akibat COVID-19. Nah, dukungan ini memang mau tidak mau harus nyata. Baik oleh institusi rumah sakitnya, pemerintah maupun masyarakat. Ini memang harus nyata dukungan ini. Dan yang namanya dukungan ini mungkin tidak bisa parsial. Artinya bisa parsial adalah harus sampai ke yang paling bawah. Karena mereka yang paling bawah itu adalah sampai yang menyuntik pun, dia adalah garda terdepan di rumah sakit. Dia adalah orang yang memang fight pertama kali dan punya potensi penularan COVID yang sangat tinggi. Jadi kita harus
punya atensi lah kepada mereka. Gitu. Baik, kalau tadi Anda mengatakan bahwa tentunya ada sebagian biaya yang di cover oleh pemerintah begitu kan ya untuk penanganan COVID-19. Iya. Tetapi ini juga dengar-dengar bermasalah juga. Nah, betul. ini bagaimana kalau dari pihak rumah sakit mengatasi hal ini? Karena tentunya kan ini merupakan hambatan juga untuk operasional ke depannya. Problem yang dialami menurut saya di masyarakat kita dan di negara kita adalah program kita tuh bagus. Tapi yang menjadi kendala adalah birokrasi dan pelaksanaannya. Itu yang menjadi kendala. Makanya misalnya pemerintah sudah cover dengan beberapa budget. Apakah sampai nggak kepada rumah sakit? Sampai nggak kepada pasien? Nah itu memang lini-lini itu memang harus ada pengawasan yang ketat, harus ada pengawasan, harus ada institusi yang melaksanakan, dan ya harus garda terdepan itu melakukan pelaksanaan dengan sungguh-sungguh dan baik. Gitu. Kalau secara keseluruhan Anda melihatnya kalau bisa Anda evaluasi begitu ya penanganan kesehatan di Indonesia dan juga mungkin bagaimana dukungan pemerintah terhadap rumah sakit di Indonesia ini seperti apa? Kalau untuk saya lihat, kalau saya pandangan pribadi saya, artinya kalau saya lihat pemerintah sebenarnya sudah punya concern terhadap COVID-19 ini luar biasa lah melalui presiden dan kementerian dan sebagainya. Hanya yang tadi saya bilang pelaksanaan di lapangan tuh memang harus dimonitor menyeluruh. Dan kedua adalah bukan hanya monitoringnya, tapi juga integrasi kebijakan yang dilakukan antar lembaga. Jangan sampai misalnya satu kementerian investasi bikin kebijakan A, Kementerian Maritim kebijakan B misalnya, contoh-contoh aja. Jadi harus ada sinergisitas antar kementerian. Nah, makanya kan kemarin kan ada beberapa policy yang presiden tarik kan, izin satu hal harus sampai ke presiden. Nah, itu mungkin ada policy lah. Gitu. Kalau dari rumah sakit yang di bawah naungan yayasan Anda ini bagaimana caranya supaya mungkin bisa menjadi contoh ya bagi manajemen untuk rumah sakit lain untuk mengatasi bagaimana permasalahan-permasalahan yang dialami oleh rumah sakit karena dampak pandemi ini? Iya, yang pertama adalah karena kita di holding ya, kita sebagai shareholders lah, arti pemegang saham, antara pemegang saham, manajemen, sampai dengan direksi rumah sakit, komisioner, sampai dengan perawat dan dokter, suster, itu semua harus punya policy yang inline dari atas sampai ke bawah, itu number one. Kondusivitas dan soliditas, it's number one dalam sebuah organisasi, pandangan saya ya. Kedua adalah, bukan hanya itu, yang kedua adalah harus punya program yang clean and clear. Misalnya ini lagi masa pandemi COVID-19, apa program roadmap jangka pendek, menengah, panjang yang ingin dilakukan. Kedua adalah, ini kan pasca, katakanlah udah mau masuk, katakanlah sudah mulai declining. Apa yang harus dilakukan? Tindakan preventif, kebijakan-kebijakan. Makanya di rumah sakit kita banyak melakukan policy-policy yang untuk COVID dan yang non-COVID. Jadi kalau waktu COVID banyak, yang non-COVID ini pasti berkurang. Nah sekarang yang non-COVID mungkin situasinya akan juga bisa cukup ada lagi, cukup banyak lagi gitu. Baik, dengan perkembangan dari vaksinasi yang ada sekarang ini begitu ya. Nah, kira-kira menurut Anda kapan ini bisa mungkin melandai kemudian akhirnya kita semua bukannya menghilangkan COVID ya, karena mungkin itu akan bisa berpuluh-puluh tahun ke depan begitu ya. Tetapi setidaknya kita bisa mengatasi pandemi ini, Indonesia sudah bisa mengatasi pandemi ini dengan mungkin 0% kasus begitu, ini kira-kira kapan? Kalau pandangan saya, cuma satu kata. Kita harus hidup berdampingan dengan COVID. It's like influenza, seperti demam berdarah. Dia akan bisa timbul. Suatu hari yang namanya COVID-19 mungkin akan seperti itu. Jadi baik institusi pemerintah, kita yang ada di corporate, di yayasan, di firma, di PT. Ketiga adalah baik masyarakat. Ini mau nggak mau sudah harus hidup berdampingan dengan COVID. Ya, karena caranya bagaimana, nah policy itu yang harus dibuat. Baik oleh pemerintah, oleh swasta yang menjalankan, dan sebagainya. Kapan bisa selesai? Kalau pandangan saya, ini never ending story. Sesuatu yang memang berprogres. Akan tetapi kan kalau kita bisa hidup berdampingan dengan COVID, ya kan poinnya, isunya bukan COVID-nya, but how we see the COVID. Gimana kita bisa melihat COVID itu menjadi sesuatu yang oke, ini berdampingan dengan kita kok. Iya, satu lagi nih sebenarnya kadang-kadang orang seringkali salah ya begitu ya menginterpretasikan berdampingan dengan COVID ini, pada akhirnya mereka ya sudah COVID ada, kemudian mereka belum vaksinasi, kemudian seperti lalai begitu ya untuk menerapkan prokes. Nah ini bagaimana Anda melihat hal itu? Iya, kalau menurut saya ya memang kesadaran masyarakat adalah nomor satu. Prokes itu harus dijalankan, itu udah harus dijalankan dengan disiplin dan ketat. Itu kuncinya. Artinya definisi untuk berdampingan dengan COVID ini seperti apa? Iya, berdampingan itu artinya adalah kita tidak bisa cuek dengan COVID,
tidak bisa kita wave COVID begitu aja, tapi kita bikin program-program yang engage dengan katakanlah kalau situasi itu misalnya ada COVID dan sebagainya. Ya kan, misalnya kita rumah sakit, kita juga nggak bisa menutup kalau ada orang COVID masuk ke kita. Tapi bagaimana kita engage, terapin protokol dari mulai front line sampai back end misalnya. Institusi pendidikan, ya kita juga nggak bisa tebak. Sekarang kan pemerintah ada aplikasi Peduli Lindungi tuh. Masuk mall, cetet, kita masuk in, check in, keluar check out gitu kan. Artinya ada pola-pola kita untuk itu salah satu juga engage sebenarnya. Walaupun kita nggak bisa menahan 100%. Karena COVID itu akan exist kan. Nanti mungkin COVID. Lalu ke depan monkey virus atau apa virus apa lagi yang bisa ada ya Bu Tasya gitu. Baik, jadi intinya adalah bagaimana kita harus beradaptasi untuk engage, betul. Engage untuk menerapkan mungkin kehidupan gaya baru. Kalau dulu New ada normal. new normal, Ya. sekarang ini sebenarnya new normal ini sudah harus menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Menjadi kebiasaan di lingkungan kita, sektor swasta, pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Baik, terima kasih Prof. Aryawan. Terima kasih Bu Tasya dan semuanya.